Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Akbar Hasbi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 6 yang terdapat pada modul 5 dan 6. Pertama, saya akan menjelaskan modul 5, image analysis. Tujuan dari modul ini adalah supaya kita bisa memahami konsep image analysis dan dapat mengimplementasikan konsep image analysis pada kasus sederhana. Dasar teori itu image analysis adalah proses mengambil informasi kuantitatif dari citra digital. Contoh-contoh operasi pengorakan citra itu ada pendetection tepi objek, edge detection, ekstraksi batas boundary, presentasi daerah region. Pertama, ini contoh operasi pendeteksi tepi pada citra kamera. Ini citra awal. Setelah dilakukan pendetection tepi objek, yaitu edge detection, hasilnya akan jadi seperti ini, memperjelas tepi dari objek. Nah, selanjutnya itu ada dilasi atau dilation. Dilasi berfungsi untuk memperbesar atau menebalkan objek. Operasi ini digunakan untuk menutup lubang kecil atau menyambungkan bagian objek yang terputus. Contohnya seperti ini. Ini kernel berapa ya? Kernel 5,5 dan kernel 10,10. Nah, selanjutnya ada erosi. Erosi adalah kebalikan dari dilasi. Fungsinya untuk mengikis atau mengecilkan objek. Biasanya dipakai untuk menghilangkan noise kecil atau memisahkan objek yang saling menempel. Nah, ini contoh dari dilasi. Dia menebalkan dan menutup lubang-lubang kecil, lubang-lubang yang ada di gambar citra. Nah, kalau erosion, dia menipiskan objek. Nah, selanjutnya ada closing. Nah, selanjutnya closing adalah kebalikan dari opening. Pertama seharusnya opening dulu. Opening adalah kombinasi erosi dengan dilasi. Opening sangat efektif untuk menghilangkan noise kecil tanpa merusak bentuk utama objek. Nah, ini objek utama dilasi, dan kalau dilakukan erosi dia akan menipiskan semua objek. Nah, kalau opening dia hanya menipiskan objek-objek kecil. Nah, untuk closing adalah kebalikan dari opening, itu dilasi dulu baru diikuti oleh erosi. Fungsinya untuk menutup lubang di dalam objek dan menyatukan bagian objek yang terpisah sedikit. Selanjutnya ada modul 6, pengolahan citra berwarna. Tujuannya itu agar kita dapat memahami konsep citra berwarna dan mengolahnya menggunakan berbagai model warna. Citra berwarna menyimpan informasi warna yang lebih kaya dibanding grayscale. Warna yang kita lihat merupakan kombinasi cahaya dengan panjang gelombang berbeda. Pertama ada citra RGB. Model warna RGB terdiri dari
merah, hijau, dan biru. Setiap citra warnanya sebenarnya tersusun dari 3 warna utama ini. Dengan memisahkan channel RGB, kita bisa menganalisis kontribusi masing-masing warna pada citra. Selanjutnya ada citra HSV. Untuk mendapatkan citra HSV dari citra RGB, maka lakukan konversi citra RGB ke HSV. HSV itu terdiri dari hue, saturation, dan value. Hue menunjukkan jenis warna, saturation menunjukkan kejenuhan warna, dan value menunjukkan tingkat kecerahan. Nah, selanjutnya ada di citra NTSC. Untuk mendapatkan citra NTSC dari citra RGB, maka lakukan konversi citra RGB ke NTSC. Jadi kunci dari citra NTSC itu adalah YIQ atau YIQ. Ini channel Y ini menyatakan integritas cahaya pada citra, dan I dan Q menyimpan informasi warna. Nah, selanjutnya dilihat pada histogram ini. Pada channel histogram Y, ini menyatakan intensitas cahaya atau kecerahan citra, menunjukkan sebaran tingkat terang dan gelap pada citra. Histogram. Selanjutnya ada histogram channel I. Channel ini membawa informasi warna citra dengan dominasi oranye hingga biru. Ini kan bagaimana distribusi warna pada arah tersebut tersebar di dalam citra. Selanjutnya histogram channel Q menyimpan informasi warna pada spektrum ungu hingga hijau. Kesimpulan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa image analysis digunakan untuk menganalisis bentuk dan objek citra, sedangkan pengolahan citra berwarna digunakan untuk menganalisis informasi warna menggunakan berbagai model warna seperti RGB, HSV, dan NTSC atau YIQ. Sekian penjelasan saya pada materi 6 dan modul 5 dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.